Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto, SEMM, selaku pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Felicia Anissa Putri, NPM 257100007, selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok akan menyampaikan studi kasus kali ini tentang turnover perusahaan Indomaret. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Ajeng Meta, NPM 257100014, Jamila Sutrisno 257100015, Rili Sartono NPM 257100016, dan Niken Agustin 257100004. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu saya sendiri. Untuk studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan Indomaret mengalami turnover tinggi pada karyawan baru dalam 3 bulan pertama. Untuk pertanyaan-pertanyaan diskusinya yaitu yang pertama, apa kemungkinan penyebabnya? Yang kedua, apakah masalah ada pada proses rekrutmen dan seleksi? Yang ketiga, solusi apa yang dapat dilakukan? Yang keempat, berikan referensi jurnal penelitian yang mendukung kasus tersebut. Assalamualaikum, nama saya Rili Sartono, NPM 257100016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa penyebab perusahaan Indomaret mengalami turnover. Perusahaan yang bagus dikenal memiliki reputasi yang baik dalam banyak aspek, mulai dari laba yang diperoleh sehingga meyakinkan para investor, memiliki manajemen perusahaan yang baik, menjalankan aspek good corporate governance yang patuh terhadap peraturan pemerintah, hingga memiliki employee turnover rate atau turnover pada karyawan yang rendah. Istilah turnover merupakan perputaran atau keluar masuknya karyawan yang lazim terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Perputaran ini dapat dilihat tingkatnya, apakah tepat atau cenderung menghambat kinerja perusahaan di masa kini atau mendatang. Tingkat efektivitas perputaran dapat dilihat berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhenti bekerja dalam periode waktu yang ditentukan. Turnover intention karyawan dalam suatu perusahaan terbagi dalam 2 jenis, yaitu fungsional dan disfungsional. Jenis fungsional merupakan karyawan berkinerja rendah meninggalkan perusahaan secara sukarela, dan ini tergolong menguntungkan perusahaan. Kemudian jenis disfungsional adalah ketika karyawan berkinerja tinggi keluar dari perusahaan atas permintaannya sendiri dalam hal terjadinya voluntary turnover merupakan kerugian bagi perusahaan. Penyebab turnover tinggi pada karyawan baru dalam 3 bulan pertama antara lain yang pertama, beban kinerja tinggi, yaitu karyawan harus melayani pelanggan terus-menerus, multitasking, misalnya kasir, merangkap stok barang, dan merekap kebersihan, sehingga karyawan baru sering kaget dengan sistem kerja tersebut. Yang kedua adalah jam kerja shift pagi, siang, malam, bahkan lembur. Dan tidak semua karyawan siap dengan pola ini. Banyak yang resign karena kelelahan. Yang ketiga yaitu gaji relatif standar atau UMR. Tidak selalu sebanding dengan beban kerja. Hal ini dapat menurunkan motivasi, terutama bagi karyawan baru. Yang keempat adalah kurangnya adaptasi atau onboarding kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh pelatihan yang terlalu singkat dan langsung terjun ke lapangan sehingga karyawan belum siap atau cepat keluar. Yang kelima adalah tekanan target dan SOP ketat, di mana karyawan harus bekerja cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Dan kesalahan kecil bisa ditegur, karyawan baru akan merasa sangat tertekan. Yang terakhir adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya turnover karyawan Indomaret.
konflik peran dan tekanan dari atasan langsung yaitu kepala toko dalam menuntut produktivitas tinggi dapat memicu stres kerja, terutama bagi karyawan yang belum berpengalaman. Saya Niken Agustin, NPM 25710004. Apakah masalah ada pada proses rekrutmen atau seleksi? Turnover yang tinggi di Indomaret tidak selalu berarti ada satu penyebab tunggal. Tapi proses rekrutmen dan seleksi memang sering menjadi masalah yang penting karena mempengaruhi kualitas kecocokan karyawan dengan pekerjaan. Selain itu, ada beberapa potensi masalah lain yang sering terjadi. Yang pertama, fokus pada kuantitas bukan kualitas. Karena kebutuhan karyawan yang tinggi dan cepat, proses rekrutmen cenderung mengejar target jumlah. Masalahnya, seleksi menjadi kurang mendalam, yang penting posisi cepat terisi. Dampak nyata di lapangan, ada karyawan yang sebenarnya belum siap kerja retail, lalu tidak tahan dengan ritme kerja yang cepat, dan akhirnya keluar dalam waktu singkat. Yang kedua, kurangnya realistic job preview. Informasi saat rekrutmen sering belum menggambarkan kondisi kerja yang sebenarnya, misalnya shift, tekanan kerja, dan beban kerja. Dampaknya, karyawan kaget setelah masuk dan akhirnya memilih keluar resign. Yang ketiga, standar seleksi tidak konsisten. Dalam prakteknya, standar wawancara atau penilaian bisa berbeda antar cabang. Dampaknya, kualitas karyawan tidak merata, ada yang bagus dan ada juga yang kurang siap. Tim kerja jadi tidak seimbang dan bisa memicu konflik kerja dan menurunkan performa tim. Keempat, minimnya pengukuran soft skill. Seleksi lebih fokus pada administrasi dan kesiapan kerja cepat, bukan pada daya tahan kerja, pelayanan pelanggan, komitmen kerja. Dampaknya, karyawan gampang stres, cepat lelah secara mental, tidak kuat menghadapi tekanan sehingga memilih resign. Soft skill ini justru penentu bertahan atau tidaknya karyawan. Yang kelima, onboarding kurang optimal. Setelah diterima, karyawan tidak selalu mendapatkan pembekalan yang cukup. Dampaknya sulit adaptasi sehingga kemungkinan karyawan cepat resign. Turnover tinggi di Indomaret sering terjadi karena tidak kesesuaian sejak awal, yang dipicu antara lain karena rekrutmen yang terlalu cepat, informasi kerja yang kurang realistis, seleksi yang tidak konsisten, kurang menilai soft skill, dan adaptasi awal onboarding yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Sutrisno, NPM saya 257115. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya turnover tinggi dalam 3 bulan pertama, yaitu yang disebabkan oleh yang pertama, proses onboardingnya yang buruk, lalu ketidakcocokan budaya atau ketidakjelasan job desk-nya. Solusi utamanya adalah memperbaiki proses rekrutmen agar lebih selektif, menyusun program onboarding yang terstruktur, serta memastikan kompensasi kompetitif. Tahap awal untuk mengatasi turnover tinggi yaitu yang pertama, perbaikin proses onboarding dan pelatihan. Jadi karyawan baru itu selalu merasa bingung atau tidak terdukung, sehingga buatlah program orientasi yang berstruktur, memberikan pendamping dan pelatihan teknis yang jelas sehingga karyawan tersebut cepat beradaptasi. Yang kedua, seleksi kandidat yang tepat, yaitu seleksi kandidat yang tepat atau cultural fit. Pastikan kandidat tidak hanya memiliki skill yang sesuai, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang bersejalan dengan budaya perusahaan. Proses yang lebih selektif membantu mencegah ketidakcocokan di masa depan. Oke. Untuk yang ketiga, penjelasan job description dan ekspektasi. Banyak karyawan yang keluar karena tugas hariannya berbeda-beda dari apa yang dijanjikan, sehingga buatlah jabarkan
ketika di awal itu jabarkan job desk-nya secara detail, realistis, dan komunikasinya secara KPI atau Key Performance Indicator. Evaluasi kompensasi dan benefit. Pastikan gaji dan tunjangan yang diberikan sesuai dengan standar industri atau kompetitor agar karyawan tidak cepat mencari kesempatan yang lain. Lalu budaya kerja yang kondusif. Ciptakan di perusahaan itu secara lingkungan yang kerja yang nyaman, terus komunikasi yang terbuka, dan untuk berilah apresiasi kepada karyawan untuk meningkatkan keterlibatan manajemennya. Lalu lakukan exit interview. Pahami alasan apa karyawan tersebut 3 bulan pertama keluar, yaitu melakukan wawancara keluar. Gunakan data tersebut untuk evaluasi. Baiklah, kita akan membahas referensi jurnal penelitian kasus turnover perusahaan Indomaret. Yang pertama, referensinya adalah pengaruh burnout karyawan, lingkungan kerja non-fisik, dan kompensasi terhadap turnover intention karyawan. Lalu yang kedua, analisis pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap turnover intention. Lalu yang terakhir, analisis job satisfaction, job insecurity, dan turnover intention karyawan. Kemudian, kesimpulan, perusahaan mengalami tingginya angka karyawan baru yang berhenti kerja dalam 3 bulan pertama. Hal ini mencakup keluarnya karyawan berkinerja tinggi yang merugikan perusahaan. Penyebab utamanya yaitu beban kerja, kompensasi dan waktu, kegagalan rekrutmen, ekspektasi meluntur, dan adaptasi lemah. Solusi strategisnya yaitu perbaikan onboarding, seleksi berkualitas, dan evaluasi manajemen. Baik teman-teman, dari diskusi kali ini telah didapatkan kesimpulan yang telah dibacakan oleh rekan saya, Ajeng Meta. Harapannya diskusi turnover perusahaan Indomaret ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.